Kita mau ngapain sih di sini? Kita mau nyari mangsa aja. Mangsa apaan tuh? Jadi kan kita ada tugas nih. Lu penasaran gak sih sama pendapat Gen Z tentang Sumpah Pemuda? Penasaran juga sih. Ya udah langsung aja kita sikat. Gas. Halo guys, sekarang gue lagi sama Bro siapa? Edith Safir dari 10 Saya Patrick, saya dari kelas 12 SMA. Nama saya Boston, saya dari SMA Budi Luhur. Nama saya Budi, saya dari SMA Budi Luhur. Hai guys, nama gue Sakira Putri dari Kriminologi 2020. Di sini mau bantu tugas dia. Siapa namanya? Rili. Terus ya. Nah, gue pengen nanya nih bro tentang Sumpah Pemuda dikit-dikit aja. Kalau menurut lu Sumpah Pemuda tuh kayak gimana sih? Menurut gue, Sumpah Pemuda itu kan bukan cuma sebatas teks doang, tapi lebih ke bagaimana kita mengimplementasikan dan bagaimana kita menanami jiwa patriotisme dalam pemuda-pemudi. Menurut saya Sumpah Pemuda itu gimana masyarakat Indonesia itu bersatu biar negara kita tuh maju merdeka. Sebenarnya kalau secara makna pasti punya arti yang luas ya, terkait Sumpah Pemuda itu sendiri. Cuma secara arti yang sempit, Sumpah Pemuda sendiri adalah kayak bagaimana seorang anak bangsa bisa membangun atau bisa membentuk suatu karakter dia untuk masa depan yang akan datang. Kalau menurut gue pribadi, Sumpah Pemuda tuh sebenarnya mencerminkan jiwa semangat anak muda sih dalam Membela negara, terus juga berkontribusi dalam integrasi negara kita sendiri, gitu. Menurut saya Sumpah Pemuda itu salah satu cara untuk cara persatuan dalam keberagaman yang terjadi yang dilakukan karena dulu Indonesia sangat terpecah belah dan sangat mudah sangat mudah dipecah belah oleh sekutu. Jadi muncullah Sumpah Pemuda ini untuk menyatukan dalam keberagaman Indonesia yang sangat banyak. Menurut saya. Kalau menurut saya, Sumpah Pemuda itu merupakan sebuah persatuan dari suatu kalimat untuk menyambungkan para pemuda-pemuda yang ada di zaman tersebut, untuk menyatukan yang dari muda dan juga tua. Oke, baik, ke pertanyaan kedua. Pertanyaan kedua yaitu jika Sumpah Pemuda tidak terjadi, bagaimanakah kehidupan kita sekarang? Kita lebih mudah untuk dipecah belah tentunya. Bahkan kita mudah dipecah belah entah itu oleh teman kita sendiri atau lingkungan kita sendiri, atau kita lebih mudah terpecah belah oleh sekutu. Bahkan jika mungkin kelihatannya sangat kecil ya, hanya Sumpah Pemuda, tapi saya berpikir bahwa kalau jika tidak ada Sumpah Pemuda, bisa saja kita masih negara konflik, masih negara perang, atau bisa saja negara Indonesia ini diambil alih oleh Jepang. Kalau menurut saya mirip-mirip seperti Bapak, di mana kemungkinan besar kita tidak akan bersatu, karena bisa dilihat juga dari masyarakat Indonesia yang bisa dilihat seperti rasis, dan juga di masa lalu di mana kita dapat dipecahkan oleh karena adu domba saja dari Belanda. Wah, mungkin bisa jadi kita masih dijajah kali ya sama Belanda. Soalnya kan Sumpah Pemuda emang berpengaruh banget sih sama kemerdekaan Indonesia. Kita jadi bisa merdeka, kita bisa buat undang-undang sendiri tanpa harus di bawah kekuasaan Belanda. Menurut gue bakal lebih chaos daripada yang udah sekarang aja kan Iya. bisa dibilang udah lumayan chaos ya. Iya, sekarang aja kayak kurang terintegrasi dengan baik, apalagi kalau nggak ada gitu. Bakal terpecah-pecah gitu kali ya? Betul. Mungkin kita ambil dari Sumpah Pemuda sendiri kan ada beberapa poin di dalam Sumpah Pemuda yang membentuk diri kita saat ini gitu. Mungkin kalau misalkan menurut gue untuk gak ada Sumpah Pemuda mungkin kita gak terstruktur ya hidup ke depannya gitu. Apalagi contohnya untuk anak muda zaman sekarang gitu. Menurut gue Sumpah Pemuda itu penting sebagai titik fondasi persatuan pemuda Indonesia. Tanpa Sumpah Pemuda, saya melihat bahwa kayaknya nggak bakal ada Indonesia dalam kurun waktu 1945. Mungkin terpecah-pecah orang Jawa, Sumatera dan banyak republik lainnya. Nah, gue punya pertanyaan terakhir nih. Nah, sebagai kan lu kan generasi penerus nih ya, biasanya ya. Nah, iya. Nah, menurut lo apa yang harus dilakukan ke depannya? Kita harus uphold Sumpah Pemuda, kita junjung, kita bawa Gen Z ini menjadi generasi yang menjunjung tinggi patriotisme dan persatuan. Yang pertama sih intinya kita harus bawa terus budaya Indonesia ya, nggak boleh sampai hilang. Terus sama ya kita tetap ikutin aturan-aturan yang ada di Indonesia aja.
Jujur itu agak sulit dilakukan karena dari kita pribadi sebagai generasi Z agak males ya mengikuti kayak apa sih acara-acara nasional seperti itu. Tapi mau nggak mau kita sebagai bangsa Indonesia menurut gue harus berkontribusi banyak. Salah satunya yang paling simpelnya pasti ikut merayakan Sumpah Pemuda sih. Udah jelas ya? Ya sama. Mungkin kita bisa berprestasi di passion masing-masing, bisa berkolaborasi antara akademik maupun non-akademiknya, dan juga bisa membangun karakter-karakter yang memang dibutuhkan untuk Gen Z zaman kini ya. Yang pertama, kita harus tetap saling bersatu dan saling percaya bahwa kita pasti bisa. Apalagi sekarang kita telah menyambut era yang katanya menjadi ingin era emas 2045 Indonesia emas. Itu kita sebagai pemuda, kita calon pemimpin, kita calon pembangun bangsa. Kita harus pemikiran kita harus maju. Kita harus gimana mungkin berkembang untuk demi Indonesia ini. Karena diadakannya Sumpah Pemuda dulu selain untuk mempersatukan keberagaman di Indonesia, itu juga untuk memajukan Indonesia dan bebas dari genggaman sekutu. Kalau menurut saya untuk anak-anak muda sekarang mungkin bisa dulu untuk membuat sebuah inovasi di perkembangan zaman Indonesia ini. Baik, terima kasih atas wawancaranya hari ini teman-teman. Udah mungkin segitu aja bro, thank you ya. Sip. Sekian wawancaranya. Makasih untuk Kak Syakira udah meluangkan waktu. Iya, makasih. Thank you juga. Sumpah Pemuda selalu diperingati setiap tahunnya, tapi jangan sampai peringatan Sumpah Pemuda hanya seremonial belaka. Dan dalam peringatan Sumpah Pemuda hari ini, Presiden Joko Widodo menyampaikan pesan bagi para pemuda agar menjadi pemimpin di era digital. Pesannya, generasi muda harus bisa menjadikan peristiwa Sumpah Pemuda untuk selalu mengingatkan akan pentingnya peran generasi muda dalam membangun dan mempertahankan bangsa dan negara, serta selalu menumbuhkan sikap persatuan serta rasa nasionalisme terhadap bangsa dan negara Indonesia. Peristiwa Sumpah Pemuda menjadi salah satu bukti bahwa generasi muda berperan penting dalam mempertahankan kemerdekaan serta membangun negara dan bangsa ini ke arah yang lebih baik hingga sekarang. Jauhi narkoba, jangan mabuk-mabukan. Satu lagi, jangan judi. Toleransi dan juga menerapkan sikap budi luhur. Pesan untuk para pemuda untuk tetap semangat dan jangan patah semangat. Hati boleh patah, tetapi semangat tidak akan padam. Selamat Hari Sumpah Pemuda. Selamat Hari Sumpah Pemuda.